Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah Oppo A31. Dan waktu video ini dibuat, HP ini dijual dengan harga resmi 2,8 juta rupiah. Tapi kalau kamu belinya online, kamu bisa dapat harga yang lebih murah sekitar 2,5 jutaan. Kamu bisa cek link di deskripsi video ya. Dan ngomongin Samsung kan? Dan ngomongin Oppo A31 ini, penamaannya tuh mirip kayak Samsung seri A ya. Oppo A31, Oppo A91, apa mungkin karena berdasarkan penelitian beberapa badan riset ya, kalau Oppo itu sekarang udah nomor 1 di Indonesia. Jadi untuk harga juga jadi nomor 1, positioning harganya jadi tinggi gitu. Atau mungkin, oke, daripada kita ngomongin konspirasi mengenai Oppo ini, mendingan kita bahas HP ini aja ya. Nggak perlu berspekulasi mengenai positioning dari HP ini. Pertama dari bagian desain atau build quality, di mana saya jujur suka banget sama warna putihnya yang kalem. Paduan gradasi warnanya juga cakep sob. Dan material bodinya ini pakai polikarbonat dengan finishing matte, jadi nggak licin dan nggak lengket sama sidik jari. Dan tipikal HP Oppo, untuk penempatan tombol power terpisah sama tombol volume, posisinya agak ke bawah, jadi kalau main game nggak takut nggak sengaja kepencet. Port audio dan port micro USB di sisi bawah HP berderet rapi barengan sama grill speaker dan lubang mic yang dibuat agak lebar. Port audio dan port charging di bawah gini tuh bikin perkabelan jadi rapi dan nyaman kalau lagi denger musik pakai headset sambil ngecharge. Kalau tampak depan, ya HP ini masih sama kayak HP kelas sejutaan dan 2 jutaan lainnya. Pakai layar bergaya water drop notch dan bezel bawah layar pun masih dikasih ukuran ekstra. Asli deh, ini HP desainnya ramping dan dengan frame yang dibikin membulat kayak gini jadi nyaman banget di genggaman, apalagi ini finishingnya matte kayak gini. Dan kalau ngomongin bagian visual, layarnya ini Oppo A31 ini punya layar berukuran 6,5 inch HD Plus dengan rasio layar 20:9. Jadi layarnya agak memanjang. Kenapa sob? HD Plus 720p burik. Cuma konspirasi. Emang sih di harga segini tuh harusnya udah dikasih resolusi Full HD 1080p, tapi ini masih 720p aja. Tapi kualitas visualnya lumayan jernih sob, nggak burik kalau di kondisi jarak pandang yang cukup kayak gini. Dilihat dari berbagai sudut juga kualitas visualnya tetap jelas dan jernih dan masih cukup nyaman kalau dipakai di bawah sinar matahari. Buat nonton tentunya lebih asik karena layarnya luas, lebih berasa sinematik karena layarnya memanjang. Apalagi kalau lagi nonton YouTube, terus ada pesan masuk, tinggal tap aja notifnya kayak gini. Terus jendela chat langsung kebuka, tapi video tetap berjalan. Nonton terus, chattingan juga nggak terputus. Sementara kalau ngomongin performa, ini sih bagian yang bikin kecewa kalau ngelihat harganya. Oppo A31 ini pakai prosesor MediaTek Helio P35, 4GB RAM dan 64GB ROM, yang kalau Antutu bilang skornya 100.000 lebih dikit. Sementara kalau kata PC Mark skornya 5.600 lebih. Bagus. Ya kalau sekedar kata angka-angka tadi sih underrated ya. Seharusnya di harga setara angkanya lebih tinggi sob, jauh lebih tinggi. Ya tapi itu cuma sekedar angka sih. Kalau untuk penggunaan harian pakai browsing, chatting, multimedia segala macam sih masih nggak masalah, masih lancar jaya. Dan sementara kalau buat main game, pertama nih game Mobile Legends, Oppo A3 ini bisa main dengan mode high frame rate diaktifin sob. Dan kalau dimainin dengan settingan grafis maksimal mentok rata kanan semua, masih lancar banget tanpa ada patah-patah, tanpa ada lagging sama sekali. Ya bisa banget lah buat nge-push rank. Ya kalau nge-push rank Mobile Legends masih musim ya. Kedua nih, buat main game COD Mobile, Oppo A31 ini cuma bisa main game dengan settingan grafis maksimal low dan frame rate-nya di high. Dan kalau kita mainin pakai frame rate high, kayak yang kamu lihat di layar nih sob, lancar-lancar aja buat main game ini. Nggak ada drop frame ataupun lagging sama sekali selama koneksi internetnya aman. Ya pokoknya masih nyaman lah buat main. Ketiga, kalau buat game PUBG Mobile, HP ini cuma bisa jalanin game ini dengan settingan grafis seadanya sih, smooth medium dan balance medium. Ya saran saya sih kalau main PUBG biar nyaman di settingan grafis smooth medium aja. Kayak yang kamu lihat di layar nih, ini pakai grafis smooth medium. Lumayan lancar dan menyenangkan, walaupun ya masih kadang-kadang ada suka drop frame, tapi jarang, nggak terlalu sering. Kalau mainnya di balance medium, loncat-loncat framenya, bikin kaget, bikin kagok, bikin kalah. Nah, kalau buat yang suka nanya-nanya sensor gyroskopnya gimana, ini buat M-teleskop kayak gini sob. Agak santai responnya.
Ya, yang penting selama mainnya di smooth medium, HP ini masih bisa buat ngejar chicken dinner. Ya, kalau buat main game udah bisa dibilang cukup lah. Walaupun kalau buat main game berat, HP ini harus puas dengan settingan grafis minimal. Walaupun kalau kita semua ngelihat harga, ekspektasinya kan minimal kalau main PUBG Mobile itu bisa dapat settingan grafis smooth ultra. Setidaknya ya. Sama satu lagi, ini screen guard-nya yang bawaannya nih yang nempel di layar itu agak keset. Jadi kalau buat main game jadi agak gimana gitu. Dan ngomong-ngomong, Oppo A31 ini udah nyediain sensor-sensor yang cukup lengkap sob. Sensor cahaya, sensor gyroscope, sensor magnetik. Pokoknya sensor-sensor yang wajib ada untuk kenyamanan pemakaian udah ada semua. Ya, tapi emang NFC belum ada. Kalau HP ini jadi navigasi pakai Google Map juga bisa banget diandelin. Karena nangkap sinyal GPS-nya cepet banget dan cukup akurat. Posisinya juga nggak geser-geser atau pindah-pindah sendiri. Bisa banget lah diandelin. Untuk sensor sidik jari di belakang bodinya juga bekerja cepat dan akurat. Sekali tap, langsung jari kebaca dan kunci langsung kebuka. Untuk pengenalan wajah, ini Oppo sob. Mau HP yang murah, mau HP yang mahal, kalau untuk pengenalan wajah, kalau merek Oppo tuh cepet banget. Nyaris nggak ada jeda buka kuncinya. Ya, kalau di kondisi terang ya. Apalagi kalau setting angkat untuk nyalakan layar aktif. Bisa sesederhana gini buka kuncinya. Cuma angkat HP supaya kamera selfie lihat muka, langsung kunci kebuka. Nyaman banget ya. Oh iya sob, Oppo A31 ini cuma ngandelin satu speaker mono di sisi bawah HP yang kualitas suaranya udah lumayan sih. Kalau di setel dalam kondisi volume maksimal, lumayan tebal suaranya dan detail suaranya. Kayak gini nih, contoh suaranya. Sementara kalau dengerin musiknya pakai earphone, suaranya makin asik dengan adanya fitur Real Sound Technology yang bikin kita bisa atur sesuai genre lagu yang diputar. Kok kayak Realme ya? Apa Realme yang kayak Oppo? Oke, nggak apa-apa sob. Ini satu bapak tapi beda harga. Dan ngomong-ngomong, Oppo A31 ini masih pakai Android 9, Android Pie, belum Android 10. Dan karena ini HP yang bukan diiklanin di TV, jadi untuk update softwarenya bisa kamu lupakan sob. Nggak akan dalam waktu dekat. Interface-nya juga masih pakai ColorOS versi 6.1, jadi tampilannya belum support mode layar gelap. Fitur yang sering dipakai di HP ini antara lain adalah Smart Sidebar yang bikin kita simpel aja buka aplikasi yang sering dipakai dengan swipe layar kayak gini. Ini juga bikin gampang sih untuk akses fitur screen recording tanpa perlu install aplikasi tambahan. Terus juga ada app cloner untuk mengcopy aplikasi supaya kita bisa aktifin dua nomor WhatsApp aktif sekaligus di HP ini. Ada juga game space yang ngatur segala hal, termasuk game asisten untuk bikin main game makin nyaman. Karena di sini kita bisa atur notif yang masuk ke HP saat main game, maksimalin performa dan penangkapan sinyal internet saat main. Dari tadi kita ngomong banyak, ternyata baterai belum dibahas ya. Nah, Oppo A31 ini punya baterai berkapasitas 4230 mAh. Ya, nggak gede-gede banget sih, tapi daya tahan baterainya udah cukup banget sob. Waktu di tes streaming YouTube video HD 720p dengan layar disetting pada kecerahan 100 lux dan pakai jaringan WiFi bisa bertahan hampir 16 jam. Dan kalau untuk penggunaan harian normal, HP ini selalu bertahan lebih dari seharian dan kadang-kadang tembus 2 hari pemakaian sob. Cuma ya ngecharge-nya aja yang masih mesti sabar. Butuh sekitar 2 jam 40 menit untuk penuh dari kritis sampai penuh 100%. Dan kalau menurut kamu 128GB itu kurang, kamu bisa ekspansi memorinya pakai microSD tanpa harus ganggu SIM 2 karena punya 3 slot kartu. Dan HP ini juga bisa baca semua kartu 4G di Indonesia dan juga udah bisa VoLTE sob. Untuk kebutuhan selfie, Oppo A31 ini punya kamera depan 8MP dengan bukaan lensa f2.0 tanpa LED selfie. Tapi udah ada sih fitur screen flash kalau kamu mau foto-foto selfie di kondisi gelap. Hasil foto-foto selfie-nya untuk kelas harga lebih dari 2,5 juta sih segini dibilang biasa aja. Nggak ada yang istimewa. Malah kalau boleh saya bilang hasilnya kurang. Sementara untuk kamera belakang ya udah kayak HP-HP zaman now, kamera belakangnya udah bergerombol. Dan Oppo A31 ini punya 12MP AI triple kamera sob.
di mana susunan kameranya berderet dari atas ke bawah adalah kamera makro 2 megapiksel, di tengah kamera utama 12 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8, dan paling bawah adalah kamera 2 megapiksel untuk efek bokeh. Dan kalau lihat UI kameranya, HP ini belum support mode malam. Terus kalau mau pindah ke kamera makro, kamu harus masuk dulu ke mode kamera expert, terus pilih lensa makro. Kenapa nggak dibikin shortcut aja ya, biar gampang aksesnya? Gini kan jadi ribet. Oke, untuk hasil foto-foto kamera utamanya kayak gini sob. Saya udah cukup puas sih untuk tangkapan kamera utamanya, walaupun cuma 12 megapiksel. Detail dan tone warna yang dihasilkan udah cukup bagus. Ini saya nggak aktifin dazzle color ya, auto aja. Di kondisi cukup cahaya, hasilnya udah sekelas sama HP-HP di harga setara. Cuma sayangnya, karena HP ini belum support mode malam, jadinya kayak gini tangkapan kamera pada malam hari. Bagian lampu-lampu masih overbright dan bagian gelap bernoise. Kalau kata orang yang bercanda sih, fotonya horor. Nah, kalau tangkapan kamera makronya gini sob, udah cukup oke. Cuma karena hanya 2 megapiksel, jadi detail yang ditangkap juga kurang maksimal. Nah, ini hasil rekaman video dari kamera depannya. Kalau dilihat ya masih agak bergoyang ya, karena emang belum ada stabilisasi kalau yang saya perhatiin dari kamera depannya ini. Tapi kalau kamera belakangnya kayak gimana? Gini sob. Nah, ini dia hasil rekaman video dari kamera belakangnya. Oppo A31. Ya kayak gini sob. Dipegang pakai tangan aja, dibawa jalan santai masih berasa berguncang. Karena ini emang belum ada stabilisasi buat videonya. Sayang banget ya. Ini HP padahal harganya lumayan mahal loh. Dan kesimpulannya untuk Oppo A31 ini, mending kamu beli Oppo F9 aja deh. Pasti lebih puas. Karena layarnya lebih bagus, udah Full HD, kameranya juga lebih jernih, performanya lebih kenceng, ngecasnya juga lebih cepat. Ya walaupun baterainya kalah awet dibandingin sama ini. Coba deh kamu nonton video reviewnya Oppo F9 yang udah pernah Bang Tekno bikin. Udah lama banget. Dan kira-kira gimana menurut kamu mengenai Oppo A31 ini? Boleh banget komentar sob. Dan segitu dulu aja videonya. Bang Tekno pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Oppo A31. Warnanya sih yang bikin seksi. Sisanya nggak ada.